Pemirsa, ibu dan anak tewas dalam kebakaran di Bekasi, Jawa Barat hari ini. Ayah mertua si ibu atau kakek dari si anak juga mengalami. Guys, pernah gak sih kalian kebayang nih gimana sih rasanya kehilangan rumah ataupun barang berharga, bahkan orang yang kita sayang, tapi hanya dalam waktu hitungan menit aja? Kayak mimpi buruk yang benar-benar terjadi ya. Tapi itulah yang benar-benar terjadi dan juga dialami oleh banyak orang yang menjadi korban bencana kebakaran maupun orang-orang terdekatnya loh. Tapi kalian tahu gak sih guys, sedihnya semua kebakaran itu sebenarnya bisa dicegah tahu. Iya, betul sekali. Tapi karena kita masih sering menyepelekan hal-hal sepele seperti nggak akan kejadian sama aku kok, nggak bakal terjadi dalam waktu dekat. Tapi pada akhirnya kita akan menjadi orang yang lengah dan juga tidak aware terhadap intervensi mengenai bencana. Nah, supaya kita aware kepada pencegahan untuk bencana, khususnya adalah kebakaran, yuk simak penjelasan kami mengenai definisi dari kebakaran, dampak-dampaknya, cara pencegahannya, dan masih banyak lagi. Kebakaran merupakan suatu peristiwa terbakarnya suatu benda yang tidak diinginkan oleh faktor alam maupun non-alam. Penyebab kebakaran bermacam-macam loh, mulai dari korsleting listrik, kelalaian saat memasak, juga kelalaian manusia lainnya yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu bencana kebakaran yang besar. Nah, contohnya kayak kita nih guys yang Gen Z. Kita lagi masak air, terus ditinggal nonton drakor. Nah, lama-lama air itu kan air gosong. Itu juga yang bisa menyebabkan kebakaran tau guys. Betul banget, dan juga nggak sedikit loh yang masih sering membakar sampah di lingkungan sekitar rumah kita. Padahal kalian tahu nggak sih kalau itu sangat berbahaya, apalagi ketika musim kemarau. Pasti bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar lagi dan juga mengakibatkan terjadinya polusi udara yang buruk. Tapi nih guys, kalian tahu gak sih kalau dampak kebakaran itu bukan hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, tapi juga oleh orang banyak. Contohnya aja, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, yang mana bukan cuma kita sendiri, tapi juga tetangga-tetangga kita ataupun orang lain itu dapat merasakan juga. Terus juga kebakaran dapat menyebabkan hilangnya banyak harta benda dan juga yang paling parah adalah kehilangan korban jiwa. Bahkan, menurut data BNPB, kebakaran merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia di setiap tahunnya. Tapi ya Fah, ada kabar baiknya juga nih. Jadi guys, kita itu bisa mengurangi resiko dari kebakaran itu sendiri dengan berbagai macam cara, dan juga caranya sangat gampang loh dan bisa kita praktekkan di rumah juga. Seperti nih, kita ketika ingin keluar rumah, kita bisa mematikan kompor terlebih dahulu, ataupun kita juga dapat memastikan kalau aliran listrik di rumah kita itu sudah padam guys. Selain itu, kita juga penting loh memiliki APAR atau alat pemadam api ringan di rumah kita masing-masing. Dan pastinya harus tahu cara pemakaiannya. Nah, bener banget tuh Afifah. Jangan sampai nih pas udah kebakaran dan kita udah panik sendiri, kita masih nanya, ini cara pakai APARnya gimana? Intinya, kita harus sadar dan juga mulai peduli terhadap kebakaran maupun bencana alam lainnya yang dapat terjadi kapan saja juga di mana saja loh. Maka dari itu, edukasi dan juga kesiapsiagaan itu sangat penting. Maka dari itu guys, kesiapsiagaan bencana itu patut banget loh kita tanamkan sejak dini di keluarga kita. Misalnya aja nih, kita sama-sama dengan keluarga kita menonton gimana sih caranya evakuasi di rumah. Betul banget yang disebutkan Bila tadi. Jangan nunggu menjadi korban dulu baru menjalankan atau aware terhadap bencana. Namun, kita harus mulai dari sekarang. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Diingat ya guys, kalau kebakaran itu bukanlah takdir, tapi bisa dicegah asal kitanya peduli. Yuk menjadi masyarakat yang aware terhadap pencegahan bencana dimulai dari rumah sendiri agar kita menjadi masyarakat yang siap menghadapi bencana. Ayo, Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.